Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wa arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairul kalam kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pengenalan seorang hamba akan kelemahan dirinya disertai dengan pengakuan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala melazimkan hamba itu tidak akan pernah berhenti meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang pandai berdoa, mereka adalah orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang pandai berdoa, mereka adalah orang-orang yang mengenal kelemahan dirinya. Namun orang-orang yang sombong, orang-orang yang tidak mengenal kelemahan dirinya, orang-orang yang jahil akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu keluar dari sikap atau dari lemahnya pengetahuan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang mengetahui bahwa dia meminta kepada zat yang tidak ada kata tidak mungkin baginya, dia meminta kepada zat yang maha berkuasa, maka dia tidak mungkin berputus asa dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin dia berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, inilah ahmilul ijabah. Aku tidak terlalu bersemangat untuk mendapatkan pengabulan doa, walakin ahmilud du'a, tapi aku bersemangat untuk tetap bisa berdoa. Karena apa? Idza ruziktu du'a fa innal ijabata ma'ahu. Karena jika aku direzekikan bisa berdoa, maka pengabulan doa akan selalu datang bersamanya. Nabi SAW mengatakan, ad-du'a'u silahul mu'min, bahwa doa itu adalah senjata orang mukmin. Senjata. Senjata dia akan menjadikan sesuatu yang sangat bermanfaat buat orang yang berperang ketika ada 3 faktor yang menyertai senjata. Kalau mungkin kita bayangkan senjata di zaman Nabi SAW adalah pedang. Pedang dia akan bermanfaat, memberikan manfaat buat penggunanya, menghancurkan musuhnya sehingga bisa mendapatkan kemenangan. Ketika pedang itu yang pertama materialnya baik. Pedang itu tajam, pedang itu kuat, pedang itu tak mudah patah. Pedang itu tidak tumpul, maka itu menjadi sesuatu yang sangat berguna bagi pedang. Yang kedua, penggunanya. Pedang itu bermanfaat jika penggunanya itu orang yang mahir dalam menggunakan pedang. Apa manfaat sebuah pedang yang kuat dan tajam, tapi dipakai oleh orang yang tangannya lemah? Apa manfaat sebuah pedang yang tajam jika dipakai oleh orang-orang yang nggak mampu menggunakan pedang dengan baik? Sebaliknya juga demikian. Apa manfaatnya seorang pengguna pedang yang mahir, yang kuat tangannya, namun pedang yang dipakainya adalah pedang yang tumpul, pedang yang dipakainya adalah pedang yang kemudian tidak kuat, tentu tidak bermanfaat. Namun ketika pedang itu kuat, pedang itu tajam, dan digunakan oleh orang yang kuat, orang yang kemudian mahir, apakah bermanfaat? Belum tentu. Faktor yang ketiga, objek yang akan dihancurkan tidak ada penghalangnya. Bagaimana kemudian pedang yang tajam digunakan oleh seorang yang ahli, yang mahir menggunakan pedang, namun objek yang akan dihancurkannya objek yang terhalang oleh sesuatu yang sangat keras. Musuhnya memakai baju besi, maka pedang yang tajam, pengguna pedang yang mahir tidak mampu menghancurkan musuh tersebut. Kenapa? Karena dia memakai pelindung dari besi. Begitulah doa jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nabi mengatakan ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang mukmin. Maka ketika kita berdoa perhatikan 3 hal. Yang pertama yang kita perhatikan adalah redaksi doa kita. Gunakan doa-doa yang datang dari Nabi SAW. Gunakan doa-doa yang datang dari Al-Quran. Gunakan doa-doa yang kemudian tidak berisi permusuhan. Doa-doa yang kemudian mengandung pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dalam sebuah kesempatan Nabi SAW mendengar orang berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah, la ilaha illa antal ahadus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, an taghfirli wa tarhamani. Nabi SAW mengatakan, tidaklah orang berdoa dengan lafaz tersebut, niscaya kecuali Allah kabulkan doanya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika kita berdoa, kita perhatikan redaksi doa kita. Nabi SAW memulai doanya dengan banyak pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ketika Nabi SAW salat malam dalam doa iftitahnya, Nabi minta petunjuk, Nabi memuji Allah dengan pujiannya banyak. Allahumma rabbas samawati, Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya Allah, Engkau adalah pencipta, Kau Rabbnya Jibril, Kau Rabbnya Mikail, Kau Rabbnya Israfil. Fatirus samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui yang tampak, yang tidak tampak. Anta taqumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun. Kau menjadi hakim dari apa yang diperselisihkan oleh hamba-hambamu. Ihdini lima ikhtulifa fi minal haqqi bi idzik innaka tahdi man tasau ila siratal mustaqim. Ya Allah, beri aku petunjuk kepada kebenaran dari perselisihan yang terjadi, karena Engkau zat yang memberikan petunjuk kepada orang-orang yang Kau kehendaki kepada jalan yang lurus. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Agar doa kita mustajab, seperti pedang akan bermanfaat, maka perhatikan redaksi doa kita. Ini yang pertama. Yang kedua, jamaah rahimani wa rahimakumullah, agar doa kita mustajab, maka perhatikan kita sebagai seorang pendoa. Maka kita mahir dalam berdoa, yang tentunya kita mengetahui waktu-waktu yang mustajab, kita mengetahui tempat-tempat yang mustajab, kita juga kemudian mengisi hati kita dengan sesuatu yang mendatangkan pengabulan doa. Salah satunya tidak lalai dalam berdoa. Kadang-kadang kita berdoa lalai. Kita nggak ngerti apa yang kita ucapkan maknanya. Kita nggak ngerti bagaimana kita khusyuk dalam berdoa. Atau kemudian kita tergesa-gesa di dalam berdoa. Nabi mengatakan orang yang istijal dalam berdoa tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian sahabat bertanya, "Wa mastajal ya Rasulullah?" Apa itu istijal ya Rasulullah? Nabi mengatakan orang itu berkata, qad da'utu wa lam yustajab. Aku telah berdoa, namun aku tidak dikabulkan. Sehingga dia meninggalkan doa. Kemudian juga ada orang yang berdoa, orang itu tidak yakin. Dia berdoa tapi tidak yakin didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa namun dia enggak yakin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa antum muqinuna bil ijabah." Kau harus yakin doamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau harus yakin kau meminta kepada Zat yang Maha mendengar. Kau harus yakin kau meminta kepada Zat yang berkuasa. Enggak ada yang enggak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dia juga kemudian bisa menggunakan adab-adab berdoa dengan baik. Mengangkat tangannya di waktu memang disyariatkan mengangkat tangan ketika berdoa. Dia berdoa di waktu-waktu yang mustajab, di kondisi-kondisi yang mustajab. Ini syarat yang kedua, ketika doa itu menjadi senjata bagi orang yang beriman. Dia harus pandai, dia harus mahir di dalam berdoanya. Yang ketiga, ketika dia telah memilih redaksi doa yang baik, kemudian dia berdoa dengan adab yang baik, di waktu yang tepat, di kondisi yang mustajab, namun doanya diselingi dengan namun dirinya dimasuki dengan makanan yang haram, minuman yang haram. Nabi SAW mengatakan, innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan Allah enggak menerima kecuali yang baik-baik. Kemudian Nabi menceritakan tentang seorang tutilus safar as'as wa akbar. Orang dalam sebuah perjalanan yang panjang, dia kusut, dia berdebu, yamuddu yadayhi ila sama, kemudian diangkat tangannya ke langit, ya Rabbi, dengan lafaz yang baik, dengan menyebut Allah dengan nama Tuhanku, Tuhanku. Rabbku wa Rabbku. Wa mat'amu haram, wa mashrabu haram, wa malbasu haram, wa qudhiya bil haram. Fa inna yustabu lidzalik. Namun makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, perbekalannya haram. Bagaimana doanya bisa dikabulkan? Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita berdoa kemudian kita merasa tidak dikabulkan, yang pertama kita perhatikan tiga hal ini. Bisa jadi redaksi doa kita kurang baik. Bisa jadi kita sebagai seorang pendoa kurang baik. Bisa jadi kita dimasuki tubuh kita dengan makan-makan haram. Minuman-minuman haram. Dan apa yang kemudian kita miliki sesuatu yang haram. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita tahu bahwa kita lemah. Ketika kita tahu bahwa kita ini miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu Allah Maha Kuat. Niscaya kita akan berdoa dan kita akan berusaha. Kita akan berusaha memenuhi apa-apa yang bisa mengabulkan doa kita.
Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang sombong. Barakallahu wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ni'amihi wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, doa dan zikir itu seperti benteng bagi orang-orang yang beriman. Maka ketika kita diserang oleh musuh, kita akan masuk ke dalam benteng yang bisa menyelamatkan kita dari serangan musuh. Begitulah doa dan zikir. Namun doa dan zikir ini dia menjadi benteng yang kuat ketika dia memiliki 3 sebab atau 3 syarat. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan yang pertama, doa dan zikir tersebut harus berasal dari riwayat yang sahih. Yang kedua, ketika kita berdoa, ada koneksi antara lisan dan hati. Yang ketiga, kita mengerti makna dari doa dan zikir yang kita ucapkan. Maka belajarlah kita kemudian untuk mengerti makna dari apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala berupa doa-doa kita, berupa zikir-zikir kita yang membuat kita lebih kuat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membuat tingkat probabilitas, tingkat kemungkinan diterimanya doa lebih besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منه والأموات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا وترحمنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. اللهم إنا نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وقلبا سالما ولسانا صادقا. اللهم إنا نسألك من الخير ما تعلم ونعوذ بك من الشر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت العلام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من الشر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.